bersama saya di channel Erdakma. Nah, sebelum masuk ke pembahasannya, di sini saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Rufinus Dagamanu, NIM 83822203016 dari Prodi Pendidikan Matematika Kampus Universitas Katolik Kota Bulang. Nah, jadi di video kali ini saya ingin membahas materi tentang analisa vektor. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi syarat mata kuliah analisa vektor. Oke, tak perlu lama lagi, kita langsung masuk ke pembahasannya. Membahas analisa vektor. Oke, yang pertama itu menyatakan vektor dalam berbagai representasi. Nah, ini menyatakan itu representasi ada dua, representasi notasi dan representasi geometris. Nah, kita bahas representasi notasi dulu ya. Oke. Yang pertama itu harus menggunakan huruf tebal, yang kedua menggunakan panah di atas huruf, yang ketiga menunjukkan titik awal dan akhir. Oke, yang kedua representasi geometris. Yang pertama itu menggunakan anak panah, yaitu vektor digambar sebagai anak panah. Pangkal anak panah adalah titik awal vektor. Ujung anak panah menunjukkan arah vektor. Panjang anak panah mempresentasikan besar nilai vektor. Oke. Oh iya, yang ketiga representasi koordinat. Yang pertama itu vektor kolom atau baris. Dalam sistem koordinat, vektor dinyatakan sebagai daftar angka dalam kurung. Di sini ada dua, vektor kolom dan vektor baris. Yang vektor kolom, vektor ditulis secara vertikal. Misalkan ini X, Y. Kalau vektor baris, vektor ditulis secara horizontal, misalnya X, Y. Oke, yang kedua, menggunakan vektor baris. Vektor baris adalah vektor satuan yang searah dengan sumbu koordinat seperti I sama dengan 1,0 untuk sumbu X dan J sama dengan 0,1 untuk sumbu Y. Oke, dari sini ada dua juga, yaitu contoh dalam dua dimensi sebagai vektor dapat ditulis sebagai kombinasi dari vektor basis. Contohnya ini 3 vektoral tambah 3i tambah 4j. Yang kedua, contoh dalam 3 dimensi vektor 2,4,5 bisa ditulis sebagai 2i tambah 4j tambah 5k. Oke, kita masuk pada jenis-jenis vektor. Dalam jenis vektor ini ada beberapa vektor ya, ada vektor 0, vektor posisi, vektor satuan, vektor baris, vektor koinisial, vektor sama, vektor negatif, vektor antiparalel. Oke, kita bahas yang satu-satu ya. Oke, yang pertama itu vektor 0. Vektor 0 yang besarnya 0 dan tidak memiliki arah yang jelas terjadi ketika titik pangkal dan titik ujungnya berimpit. Oke, yang kedua, vektor posisi. Vektor posisi yang menunjukkan posisi suatu titik terhadap titik acuan tertentu, seringkali titik pangkal 0, 0,0. Itu yang ketiga, vektor satuan. Vektor yang panjangnya hanya satu satuan. Yang keempat, vektor basis. Vektor yang memiliki panjang satu satuan dan arahnya searah dengan sumbu-sumbu koordinat seperti sumbu X, Y, dan Z. Vektor yang kelima, vektor koinisial.
Beberapa vektor yang memiliki titik awal yang sama, yaitu bisa disebut dengan vektor koinisial. Oke, kita masuk pada vektor sama. Vektor sama yaitu vektor yang memiliki besar dan arah yang sama. Kalau vektor negatif, vektor yang memiliki besar yang sama tetapi arahnya berlawanan dengan vektor aslinya. Oke, yang terakhir vektor antiparalel. Dua vektor yang arahnya berlawanan, persis dan sudut di antaranya keduanya adalah 180 derajat. Oke, terakhir menyatakan vektor dalam komponen-komponen sistem koordinat. Vektor dinyatakan dalam komponen dengan merepresentasikan vektor sebagai pasangan atau tiga bilangan terurut seperti vektor sama dengan Vx, Vy dalam sistem dua dimensi atau A sama dengan A1, A2, dan A3 dalam sistem tiga dimensi. Komponen-komponen ini merupakan proyeksi ortogonal vektor ke setiap sumbu koordinat dimensi. Komponen-komponen ini dapat ditemukan dengan mengurangkan koordinat titik awal dari koordinat titik akhir vektor. Oke, sistem koordinat dua dimensi. Oke, kita masuk pada sistem koordinat dua dimensi. Yang pertama, ada tiga, yaitu yang pertama, secara aljabar, menggunakan vektor satuan, menemukan komponen dari titik. Oke, kita bahas yang pertama dulu ya. Secara aljabar, sebuah vektor, atau biasa simbol V, di atas V itu adalah garis anak panah, dapat ditulis dalam bentuk komponen sebagai vektor sama dengan Vx, Vy, di mana Vx adalah perpindahan horizontal dan Vy adalah perpindahan vertikal. Oke, yang kedua menggunakan vektor satuan. Oke, yaitu vektor ini juga dapat ditulis sebagai penjumlahan dari kelipatan skalar vektor satuan I sepanjang sumbu X dan J sepanjang sumbu Y, yaitu vektor sama dengan Vx I tambah Vy J. Yang ketiga, menemukan komponen dari titik jika vektor berpangkal di titik x1, y1 dan berujung di titik x2, y2, maka komponennya adalah Vx sama dengan x2 kurang x1 dan Vy sama dengan y2 kurang y1. Oke, di sistem koordinat tiga dimensi kita masuk pada sistem koordinat tiga dimensi. Secara aljabar, sebuah vektor A dapat ditulis sebagai A sama dengan A1, A2, A3. Oke, yang kedua menggunakan vektor satuan. Ini setara dengan A sama dengan A1I, A2J dan A3K, jika di mana I, J dan K adalah vektor satuan yang searah dengan sumbu X, Y dan Z. Oke, sekian penjelasan materi dari saya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Sekian dan terima kasih.